oh pendiri sebuah sekte di luar Yudaism, itu nggak ada, kecuali yang mungkin keturunan, dan itu pun tidak ngerti tentang konsep tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya level-level ilmunya kayak si Mayor ini. Ya. Nanti kalau host atau moderator, nanti kalau di bawah ada yang namanya SAR, SAR gitu kan, SAR, nanti minta tolong dinaikkan ya. Oke, lanjut Gurunda. Ini ada Pak Julio Gomez, ini beliau Katolik ya kayaknya. Katolik apa Kristen nih? Katolik dia kan. Katolik. Oke, silakan Gurunda Zuma sambil menunggu Pak SAR. Buat kenapa teh? Iya, silakan Saudara Julio. Anda masih menyembah Kristus, Bang? Halo, jaringanku kurang bagus Bang Juma. Jaringan Siap. saya di Pelan-pelan perbatasan aja, Bang. antara Timor Leste dengan Indonesia. Jadi kurang Tapi masih bagus ada di peta. jaringanku. Masih ada di peta Masih. tapinya. Masih, oh ya syukurlah. Masih. Oke, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan barangkali, Bang. Ya, saya bersyukur sekali ke hari ini bisa langsung ngobrol dengan Bang Juma. Karena selama ini hanya nonton saja, tidak pernah bergabung. Hari ini kayak spesial. Oh iya, Masya Allah. Karena saya salah satu fans Bang Juma. Syukurlah. Abang dari Katolik ya? Katolik apa Iya, Protestan? Katolik. Oh iya. Katolik ini Katolik. Kristen yang paling senior. Kristen yang paling senior, yang menjadi buah pertama dari pengajaran Paulus di luar ajaran Yudaism. Jadi ada kekuatan politik Kalau Bang di situ. Iya, silakan. Bang Juma, kalau mengenai ilmu agama saya kurang mendalam Bang, jadi nggak begitu mengerti. Iya, tapi paling tidak setidak pahamnya kemudian abang ini tentang agama, tapi saudara juga termasuk salah satu manusia Kristen yang menghargai akal, betul? Nggak kayak Mayor ini udah nggak menganggap akal itu sesuatu yang penting. Kalau abang saya ini masih menghargai akal. Abang masih menghargai akal, masih. Kinerja akal, kebersamaan akal kita, kedudukan akal kita sebagai manusia, abang masih menghargai itu? Atau sudah kayak Mayor juga nggak menghargai akal? Menghargai. Abang Palopo tahu saya. Saya sering Ya, gabung Masya dengan Allah. Bang Palopo. Iya, kalau Mayor ini akal itu sampah menurut dia. Nah sekarang percaya nggak Saudara Julio kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu satu, nggak dua apalagi tiga, nggak berbagi, Percaya. Tuhan itu tidak bersekutu, percaya ya? Iya, Oke. Tuhan percaya. Tuhan itu Iya. satu. Oke, kalau si Mayor ini Tuhan itu bisa sekampung, se-RT bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, percayakah saudara bahwa makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bergantung kepada hakikat yang satu ini? Yang Tuhan tadi yang kita maksud. Siapapun dia, itu tergantung nasibnya, hidupnya, ya, harapannya, keselamatannya kepada satu hakikat yang Tuhan yang ahad yang kita maksud. Apakah Anda percaya? Iya, betul. Oke. Percaya. Hakikat ini karena dia hanya satu, tidak berbilang, tidak berbagi, maka otomatis dia tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lebih senior, dan juga dia tidak memperanakkan Tuhan junior. Apakah akal Anda sampai ke sana, Bang? Tidak Bang, tidak. Tapi setahu saya Tuhan itu hanya satu esa. Nah, kalau satu Kalau berarti untuk dia, membahas contoh yang esa, kalau tidak satu hanya satu. berarti dia tidak diperanakkan. Ya. Nah, dan dia juga tidak beranak berarti ya, karena dia cuma satu. Betul ya, sepakat kita situ ya. Ya. Dan terakhir,
pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala sesuatunya ini tidak setara dengan apapun. Tidak ada Tuhan yang setara dengan dirinya, apalagi makhluk. Akal Anda sampai enggak ke situ? Betul sekali. Inilah yang menjadi inilah konsep utama di dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada satu apapun baik di langit maupun di bumi yang setara, apatah lagi kembar, apalagi sehakikat dengannya. Itulah Islam. Kalau si mayor ini beda, Bang. Beda. Anak Maria yang ketiduran, yang ketakutan, yang kelaparan, yang was-was, yang dibunuh, ditampar, ditonjok, dikutuk oleh mereka, itu setara dengan Tuhan katanya. Kalau si mayor, karena memang akal bagi dia itu tak ada gunanya. Kemudian si mayor ini juga, Bang, kebalik dia. Tuhan itu diperanakkan. Artinya kalau Tuhan itu diperanakkan berarti bersisilah. Berarti Tuhan juga bercucu. Tuhan punya sepupu, Tuhan punya opung, punya tulang, punya lai, punya ito. Itulah, itu si mayor, Bang. Karena akal sudah tidak berguna bagi dia. Akal itu hanya sampah. Lalu bagi mayor, Tuhan itu tergantung juga kepada manusia, tergantung kepada makhluk lain, tergantung kepada Tuhan yang lain. Itu si mayor, Bang. Karena otaknya sudah hancur, otaknya dia. Nah, Tuhan itu tidak satu. Kalau saudara mayor ini, Tuhan itu tidak satu. Tapi Tuhan itu bisa bermusyawarah, Tuhan itu bisa ngopi bareng, Tuhan itu bisa kemudian menerima perintah dan memberi perintah. Itu di mayor, Bang. Dia kocak memang orangnya. Memang gak cocok dia hidup di habitat kita. Cocoknya dia di Samudra Pasifik aja dia tinggal. Seperti itu, saudara Julio. Tapi biar Ya, bagaimanapun, Bang, saudara mayor ini tetap saudara kita. Dia baik kok. Enggak pernah makan sabun mandi. Jarang dia makan garpu, telan garpu. Kejar tetangga pun sekali seminggu aja nya. Tapi kalau dia lagi sehat-sehat aja, dia tenang-tenang aja di rumah. Seperti malam ini dia agak sehat kelihatannya. Begitu saudara Julio. Oke, Bang Semua, host, izin Bang Ardi, izin host, disapa dulu. Pak Maju Lubis. Ya, Muslim, Kristen, Katolik, atau dan lain-lain? Protestan. Protestan, baik. Ah, ini yang protes Katolik ini yang Nah, pertama ini kali. protes ini. Aduh. Gimana Pak Maju Lubis, malam ini mau ganti Tuhan atau bagaimana? Ya, saya sebenarnya hanya menyimak saja, cuman ya coba-coba tadi rupanya dimasukkan, dinaikkan. Gak apa-apa Bang, kita diskusi-diskusi ringan aja. Dari prosetan ya, yang penting jangan prosotan. Iya. Kalau prosotan itu jatuh nanti. Iya, Aduh, gimana Bang Juma, sudah? Bang Juma? Gimana Bang Siap. Juma? Sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat, cuma ngantuk saya Bang. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Kenapa Silakan. kurang greget gitu diskusinya? Bukan, baru nyampe Diskusinya dari kurang 12 jam perjalanan. Cuman Oh. terlanjur janjian sama seorang tadi dari Mesianik. Jadi mau tidak mau saya harus bertanggung jawabkan gitu abangku. Iya. Juga pelayanan ya, dalam rangka pelayanan juga harus konsisten ya Bang Juma ya. Iya betul. Iya. Kecarian banyak teman-teman Karena kita, ini- utamanya janda-janda pirang yang cari kalau saya nggak nongol semalam aja. Baik dari Islam maupun dari Kristen, banyak yang cari. Tapi ngomong-ngomong nih mana nih Bang Major ini? Kok Kacau dia Bang, kacau.
Kacau saudara mayor kita nih. Tuhan dengan ilah dia nggak bisa bedakan, hanya gara-gara satu dua bahasa yang berbeda dikiranya berbeda juga dia. Iya. Jadi Bang Major, Tuhan itu kalau menurut Bang Major tadi Tuhan apa? Tadi dia sampaikan gelar ya. Nggak tahu saya bang, lupa dia ngomong apa dia tadi barusan itu. Lupa dia. Ilah itu kan sesembahan Bang Major. Nah, Artinya kalau dalam bahasa Arab dia Ilah. sesembahan. Ilah namanya Allah gitu. Nah. Kalau di dalam Muslim, Islam gitu. Kalau di dalam Kristen nama dia Yesus gitu. Itu loh biar paham. Jadi kalau ini aja kita nggak paham, gimana kita mau berdebat dengan gimana kita mau berdiskusi? mayor ini modal pakaian aja bang. Penting udah pakai baju, udah sehat beliau dia. Jadi kalau saya Bang Juma, saya boleh sampaikan narasi saya sedikit Bang Juma ya. Silakan Boleh bang, ya, silakan. Juma, ya? Silakan. Nah, jadi saya memahami seperti ini Bang Juma. Siap. Kesesatan ini semua terjadi karena bapak-bapak gereja, ya. Iya. Jadi bapak-bapak gereja telah menyesatkan banyak bangsa ya, banyak manusia dengan konsep Tritunggal yang salah. Ya. Iya. Jadi lahirnya Islam, hadirnya Muhammad itu karena bapak gereja yang menyelewengkan. Allahumma sholli Ya. ala sayyidina. Iya, lanjut, Bang. gitu loh. Jadi kalau seandainya bapak gereja ini konsisten dengan ajaran Tuhan dari awal, Islam tidak akan pernah ada. Muhammad tidak akan pernah diutus. Iya. Tetapi Iya. karena bapak-bapak gereja ini sudah salah di dalam mengajarkan ini, ya bahkan di Kristen sendiri banyak denominasi kan Betul. muncul, ya. Saya juga berperang loh. Perang saya sama orang-orang yang memahami Tuhan itu ada tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena konsep ini sangat keliru gitu. Iya. Sangat keliru. Jadi menurut saya yang bertanggung jawab atas kekeliruan ini ya bapak-bapak gereja Katolik yang pertama kali kan, Romawi. Karena intervensi dari Romawi ke Kekaisaran Romawi, ya, maka semuanya jadi sesat, salah semua. Jadi ini ketika Bang Juma membicarakan ini ke mereka, mereka tidak bisa terima gitu ya. Mereka tidak bisa terima dengan lapang dada, dengan hati yang benar ya, dengan pikiran yang lurus ya, tenang. Apa yang Bang Juma sampaikan sebenarnya bukan sesuatu yang salah menurut saya. Ya memang semuanya kesalahan ini dimulai dari gereja itu sendiri. Mati meja Pak. Bapak diserang nanti sama teman-teman Kristen kalau kayak Nggak gini. apa-apa. saya siap kok Pak Bang Juma. Bang Lubis nanti dituduh Islam nyamar nih, Kristen nyamar, ntar awasnya. Enggak. Enggak, memang ada sih dari teman kita yang masih akalnya masih sehat. Ada bang. Ya salah satunya abang kita ini. Halo, Iya. malam Bang Juma. Saya boleh tanya tanggapan abang tentang ini. Tadi malam saya dengar ini tentang Yohanes 14 ayat 23 ini bang. Yohanes berapa? Coba abang Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat yang 23. Oke. Oke teman-teman mohon izin. Kalau kita berbicara mengenai Yohanes 14 bang, itu nanti merujuk sampai Yohanes 26, data nomor 26-nya. Yohanes 14 nomor 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Kan gitu, artinya firman di sini perkataan, konsep, kaidah pengajaran.
Nah, apa yang menjadi pengajaran Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel? Ketika dituruti, maka orang itu masuk dalam kategori mengasihi Yesus. Dan Tuhan yang mengutus Yesus, Bapakku yang mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Coba saya terangkan ya dalam perspektif iman kami sebagai seorang Muslim. Suara dari mana ini? Suara dari mana ini, Bang? Suara Julio ini. Iya, saya izin ya teman-teman Muslim. Jadi gini, ketika dikatakan barang siapa yang mengasihi aku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami di sini artinya dua, bukan satu hakikat. Satu aku utusan, satu lagi adalah yang mengutusku. Maka aku akan datang bersama dengan Bapakku dan diam bersama dengan dia. Nah tuh. Lalu di mana Islam? Pada saat dalil ini kemudian muncul setelah Islam datang Al-Quran, setelah kami umat Islam memahami Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Nabi Muhammad, "Waskur fil kitab Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan." Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu, manusia yang ada setelahmu, yang ada di zamanmu, dan manusia yang ada setelahmu. Ceritakan kepada mereka tentang seorang manusia berjenis kelamin perempuan yang sangat mulia, dan dia adalah perempuan yang suci, yaitu Siti Maryam, bunda dari Nabiku Isa Al-Masih. Ketika kemudian dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Ceritakan kepada mereka. Jadi kesimpulan dari cerita yang didatangkan oleh Allah melalui perantaraan Nabiullah Nabi Muhammad SAW menghantarkan kami manusia Islam mempertuhankan Tuhan yang datang mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa, orang Kristen menyebutnya Yesus. Allah mengutus beliau dan kami mengimaninya sebagai rasul kepada Bani Israel. Maka kata Yesus kembali kepada Yohanes 14 nomor 24 tadi, Yohanes 14 nomor 24, barang siapa mengasihi aku, nomor 23, ia akan menuruti firmanku. Aku diutus kepada domba, hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya itu. Artinya kami mengasihi beliau. Menuruti firmanku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kami percaya. Kami meyakini itu. Dengan kata lain, kami mengasihi Yesus. Anda lihat, saya buat YouTube itu ternyata sudah 5 tahun per hari ini. Saya tadi ada pemberitahuan email. Ini 5 tahun saya bikin YouTube saya itu dibuatkan oleh Akhi Sugi, guru saya. Per hari ini itu sudah 5 tahun. Anda lihat ketika Anda membuka YouTube saya, I love Yesus. Bang Suma loh punya channel I love Yesus. Kalau orang Kristen mustahil bisa menulis di channelnya I love Nabi Muhammad. Itu mustahil. Tapi Bang Suma I love Yesus because sebab dia adalah seorang Muslim. Itu dalam YouTube saya tuh. Setiap buka YouTube saya pasti muncul itu nama Yesus. Barang siapa yang kemudian mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Makanya umat Islam siang malam itu berusaha membela keyakinan dan ajaran Yesus yang ada dibawa oleh saudara-saudara Kristen. Kami mensucikan karena Al-Quran mengatakan orang yang mengikutimu wahai Nabi Isa akan mensucikan engkau dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Nah, bagaimana cara Allah membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir? Dengan cara mengutus kaumnya Nabi Muhammad agar mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel ini manusia suci yang tidak terkutuk, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahi, tidak ditombak, tidak ditelanjangin, tidak digantung, dan tidak dibunuh. Beliau manusia yang mulia yang dijaga oleh pencipta, yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil
dihinakan kemudian hanya karena dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda bertanya kepada saya sebagai seorang Muslim, apa yang Anda pahami tentang Yohanes 14 nomor 23, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Alhamdulillah, kami umat Islam menuruti firman Yesus. Salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apapun kaidah perintahnya, kami nggak boleh nurut di situ. Kenapa? Kami bukan domba yang sesat dari umat Israel. Kami adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Cuman kami diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Lagi pula, Yesus mengatakan begini. Ini setelah kami Islam, bukan setelah kami belajar Bible lantas kemudian kami Islam. Enggak. Kami Islam dulu. Di Islam mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia suci yang dimuliakan oleh umat Islam. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan begini, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kami umat Islam memuliakan beliau. Kami tidak mau ada yang mengajarkan beliau ditampar, diseret, ditonjok, diludahin, apatah lagi dibunuh. Enggak. Kami tidak izinkan itu. Kami memuliakan beliau. Dan Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Bukan justru sebaliknya, mengutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Oh, kami tidak iman itu. Kami tidak beriman. Mungkin Kristus yang kutuk ini bukan nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir dalam keadaan suci. Demikian. Kenapa saya mengatakan mungkin Kristus lain, Bang? Karena Yesus memang sama-sama. Karena Yesus memang mengatakan, wahai Bani Israel, murid-muridku, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, saya curiga nih, saya menduga yang mati digantung secara kutuk itu adalah Kristus palsu yang dikubur. Pada hari ketiga keluar dari kubur setelah kerasukan setan. Dia kemudian mengajak orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Saya curiga, saya menduga itulah salah satu Kristus palsunya. Demikian Saudara Julio. Silakan Bang Julio. Terima kasih, Ada lagi? terima kasih. Sama-sama, Bang. Halo? Iya. Halo Bang Julio. Sorry Bang, kalau saya Ya, rada-rada halo. ini ngantuk. Terima Ya, kasih, lanjut, Bang. silakan. Terima kasih Bang Ju. Sama-sama. Saudara Julio, Anda yakin Yesus itu manusia suci? Yakin? Kalau dia Yang manusia tidak punya suci dosa. boleh nggak? Ya, boleh nggak dia dikutuk oleh Elohim? Ya? Kalau dia manusia suci, boleh tidak dia termasuk manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Tidak. Bagaimana tanggapan Anda, Dek? Tidak mungkin. Bagaimana tanggapan Anda dengan tuduhan Paulus bahwa Yesus digantung secara terkutuk oleh Elohim? Ya, Apakah saya itu kurang betul-betul? paham, Bang. Soalnya saya tidak belajar sampai di sini. Nah, itu dia, Bang. Di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus sedang terang-terangan memfitnah. Kalau yang dimaksud anak Maria ya, tapi saya rasa itu juga keliru. Karena Paulus itu mengajarkan bahwa yang datang kepadanya bukan anak Maria. Dia sampaikan di dalam suratnya Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12 bahwa Yesus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Jelas itu dia katakan begitu.
Bukan anak Maria yang datang kepadanya. Karena kalau anak Maria itu adalah anak manusia. Yohanes 6 nomor 3, apa yang diperanakkan daging adalah daging. Maria daging. Ketika melahirkan daging, berarti anaknya juga manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku yang datang kepadaku namanya Yesus. Tapi bukan manusia. Berarti Yesus lain. Yesus lain dari anak Maria. Ah, ini yang saya curiga ini. Pesan Yesusnya ini yang harus diwaspadai. Waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah kepada Yesus palsu. Itu saudara Julio. Shalom. Ya, Salmon, silakan Bang. Shalom abang-abang. Ya, silakan. Ya, salon tuh udah tutup jam segini Bang. Kecuali mau bonding kumis mungkin bisa. Kalau bahasa shalom dan salon itu indah didengar itu. Iya Bang, betul. Indah sekali. Iya, kalau salon itu untuk mempercantik diri umat. Kalau salom Datang itu mempercantik. Kalau shalom itu mengingatkan kita untuk kebaikan. anggaplah Bang begitu. Juma, saya boleh tanya sedikit lagi Bang Juma. Boleh. Berarti Yesus itu menurut umat Islam hanya utusan ya? Yes, dia hanya utusan. Dan menurut Yesus, dia hanya utusan. Coba Anda lihat kesaksian Yesus. Siapa yang lebih tahu Yesus tentang Yesus? Tentu yang lebih tahu adalah dirinya sendiri. Siapa yang lebih tahu tentang Julio? Ya tentu adalah Bang Julio sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh kemudian melihat, orang buta berjalan, semuanya itu aku lakukan. Dan itu adalah pekerjaan yang kulakukan sekarang ini. Dan pekerjaan-pekerjaan kesaktianku itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Ada enggak yang bisa lebih benar kesaksiannya tentang Yesus daripada Yesus sendiri? Ada enggak Bang kira-kira? Oke Bang. Itu aku terima Bang. Ini ada di Yohanes 14 ini, Yohanes 14 ayat 8 sama 9 ini. Coba Abang ini kok baik. Kalau begitu ini ada kontradiksi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus. Telah sekian lama telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Anda paham tidak maksudnya di sini? Ketika Yesus mengatakan, sudah lama loh kamu bersama aku Filipus. Tidak paham. Paham Abang. Saya sederhanakan bahasa Pak Yesus. Sudah lama loh kamu bersama dengan aku. Aku sudah bilang, Bapa tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa didengar. Kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Kamu melihat aku, tapi kau tidak melihat Bapa. Tapi kenapa kau minta tunjukkanlah Bapa itu? Tidak bisa kau lihat Bapa itu. Kalau kamu pingin kali lihat Bapa, lihat aku. Sebab aku tidak seorang diri. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 8 tuh. Aku dan Bapa dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Endingnya di Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Bapa? Apa kata Yesus? Bapa yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, kenapa Yesus mengatakan, kita sudah lama loh Filipus, kenapa engkau kemudian bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada manusia yang bisa melihat Bapa. Maka kalau kamu mau melihat Bapa, cukup kamu lihat aku. Sebab
aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pekerjaanku, Yohanes 4 nomor 34, adalah pekerjaan yang dimana aku melihat Bapa mengerjakan itu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukerjakan. Jadi barang siapa melihat aku, sama seperti melihat Bapa, karena aku melakukan sesuai dengan perintah Bapa. Sama ketika kemudian ada seorang utusan presiden diutus ke Cina. Orang Cina pada teriak, mana Pak Prabowo? Nah, tidak mungkin Pak Prabowo hadir seketika itu di situ. Maka utusan presiden berkata, barang siapa yang melihat aku, sama halnya melihat Pak Prabowo. Apa maksudnya? Sebab wakil ini datang untuk melakukan pekerjaan Pak Prabowo, untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Bukan berarti utusan atau duta besar yang diutus oleh Pak Prabowo itu adalah Prabowo, bukan. Kalau Anda mengatakan barang siapa melihat aku sama melihat Bapak, berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Bapak. Lucu itu nanti. Barang siapa yang mengandung aku sama mengandung Bapak, lucu itu. Barang siapa yang menampar aku sama menampar Bapak, itu lucu itu. Jadi pemahaman yang benar adalah Yesus ini adalah utusan Tuhan. Barang siapa melihat dia, itu sama melihat Tuhan, karena dia adalah wakil dan duta Tuhan. Makanya dia disebut manusia yang suci. Jangan ditampar, jangan diseret, apalagi dibunuh. Jangan, karena Tuhan melarang. Terima kasih. Seperti itu, Saudara Terima kasih Julio. Bang Juma. Ya, Terima kasih Bang Juma telah memuliakan Yesus sebagai orang yang suci. Betul. Masya Saya juga Allah. mengakui itu. ya, Masya Allah. Silakan, Terima Bang. kasih, Bang Juma. Ya, Berarti secara jelasnya bahwa orang Islam itu memuliakan Yesus ya. yes, betul. Makanya kami tidak menerima, kami tidak terima kalau Yesus yang digantung dikutuk. Kami tidak terima itu. Itu bukan Yesus kami itu Kristus yang lain. Itu Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan Yesus yang kami imani. Silakan, Bang. Terima kasih. Cukup Bang Juma. Oke, thank you. Jadi ini Silakan, Pak Bang Indra. Juma 15 official. Jadi Tuhan klien siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang telah mengutus Yesus. Itulah Tuhan kami. Ya, betul. Jadi Kami, gimana? apanya kelebihan saudara-saudara muslim ini? Memuliakan Yesus yang kalian hinakan. Itu kelebihan kami. Kalian Yesus itu siapa? Emang siapa yang menghina? yang mati terkutuk di atas salib demi dosa kalian siapa? Tuhan kami. Nah, itu Bukan kalian cuma menghina. Yesus itu turun dari surga ke bumi untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Oh, salah ente. Tuhan tidak begitu. Tuhan menghapuskan dosa itu tidak dengan cara, coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Di situ dia katakan, jika umatku Bani Israel yang atasnya namaku disebut dan merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan dan berpaling dari jalan-jalan yang jahat, apa kata Tuhan di situ? Aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga dan aku mengampuni dosa mereka juga dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Dia cukup mengatakan dosamu telah kuampuni. Habis. Selesai. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bung, Anda lihat di dalam Imamat 1 nomor 2, diperintahkan oleh Tuhan bahwasanya ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, cukup menggunakan hewan ternak, kambing, domba, dan seterusnya. Dan orang Yahudi penebus dosanya itu kambing, penebus dosanya itu sapi, penebus dosanya itu adalah domba. Dan tidak ada satupun orang Yahudi menyembah korban. Tapi kalau Anda, korban Anda namanya Kristus, Anda sembah korban itu, kan lucu. Orang Yahudi mempersembahkan domba untuk menghapus dosa mereka.
Keluaran 29 nomor 14, mereka membakar tai sapi untuk menghapus dosa mereka. Tapi mereka tidak menyembah tai sapi. Penyembah dewa Molok mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tetapi penyembah dewa Molok tidak menyembah korban. Kristen mempersembahkan dalam kaidah imannya, yang mereka persembahkan untuk dosa mereka adalah Yesus Kristus. Mereka menerima salib sebagai lambang bahwa mereka telah mempersembahkan Yesus untuk dosa-dosa mereka. Naasnya adalah, kenapa si korban yang disembah? Kenapa tidak menyembah kepada dia yang menerima korban? Yesus berkorban kepada siapa? Kepada Bapa. Kenapa enggak nyembah Bapa aja? Kenapa korban? Kenapa tumbal yang Anda sembah? Karena Di situ kelirunya. dialah jalan kebenaran untuk ke surga. Salah ente. Adapun yang benar, saudara sabar. Adapun yang benar adalah Yesus itu memang betul. Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Tetapi bukan dengan cara menjadi korban. Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup dengan cara Anda harus menikah dengan orang Yahudi dulu supaya Anda menjadi orang yang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Karena dengan begitu Lalu Tuhan menjadikan itu rela. Yesus sebagai nabi. Gitu, bukan malah jadikan dia sebagai tumbal. Karena dengan begitulah Tuhan itu rela mengorbankan hidupnya. Masa ada Tuhan rela, saudara? Masa ada Tuhan rela mati bunuh diri untuk ciptaannya? Gimana itu? Emang seperti kalian, makanya emang seperti kalian. Makanya saya tanya, apalah kelebihan Muslim itu? Memuliakan Yesus, itu kelebihan kami. Dan Berarti kata Tuhan kalian Yesus, siapa? Berarti Tuhan kalian siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Baca Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Yang kutanya tadi, apalah kelebihan Muslim itu? Ini ketiga kalinya saya jawab. Kelebihan Muslim daripada Kristen. Kristen menghina Yesus, kami Islam memuliakan Yesus. Itu kelebihan kami itu. Berarti Tuhan kalian Tuhan Yesus ya? Justru karena kami kemudian menyembah kepada Tuhannya Yesus, makanya kami tidak menyembah Yesus. Oke, jadi Nabi Muhammad, jadi Muhammad kalian sembah enggak? Tidak. Beliau utusan Tuhan sama seperti Yesus. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Oke. Jadi apa kelebihannya Nabi Muhammad? Ini yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Kelebihan Nabi Muhammad mengajarkan manusia untuk memuliakan Yesus. Beda dengan Paulus mengajarkan manusia untuk menghina Yesus. Dengan cara memuliakan beliau, membersihkan beliau dari orang-orang kafir seperti Anda. Oke. Jadi Ya. apakah itu sudah benar yang Anda katakan itu? Yes, kata Yesus, Roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Posisi itu ada pada kami. Sementara Anda tidak resmi jadi Kristen kalau tidak menghinakan Yesus. Wajib Yesus itu Anda hinakan dulu baru jadi Kristen. Oh, makanya kenapa seperti itu, Bang? Saya jawab. Kenapa yang kalian puja-puja itu bisa menikah beberapa kali, bahkan menghalalkan 3 pasal? Mulai lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raja, sebagai pemimpin, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Nabi Salomo. Daud Salomo itu istrinya ratusan. Nabi Muhammad datang membatasi itu, cukup 1. Oh, itu bukan sebagai pujaan loh. Kami pun bukan memuja Nabi Salomo. Makanya kami puja Tuhan Yesus itu karena dia benar-benar murni menolong umatnya. Tapi saudara, kalau tidak ada Salomo, tidak ada Daud, banyak istri, Anda tidak punya Yesus, Anda tidak punya Kristus. Kata siapa? Karena hasil poligami mereka lah kemudian ada Tuhan Yesusmu. Makanya kami sembah Tuhan Yesus, bukan Salomo. Nah sekarang
kalau Daud ini masa kalau yang Daud kita ini puja-puja. kalau Daud ini cuma satu istri. Siapa yang melahirkan ibunya Yesus? Ayo. Kan sudah saya bilang tadi. Tuhan turun dari surga. Bagaimana Tuhan turun dari surga? Anda salah, saudara. Tuhan tidak turun dari surga. Yang turun dari langit itu malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu Maria hamil. Lalu melahirkanlah Yesus. Kalian sembahlah Tuhan itu, bilanglah sama netizen ini supaya bekerja, jangan hanya begitu-begitu saja. Anggap juga orang tua kalian itu sebagai Tuhan kalian. Terus? Itu. Orang tua itu bukan Tuhan, Bang. Orang tua Kebanyakan di itu jalan juga dihormati. muci-muci muslim-muslim. Kenapa begitu? Kalau di jalan itu coba dari ujung Sumatera Medan ke Parapak sana, banyak sekali di jalan itu kasih Terlalu apa jauh, namanya? Bang, terlalu jauh. Anda percaya Yesus itu jalan? Anda percaya nggak Yesus itu jalan? Tuhan Yesus itu jalan untuk ke surga. Oke. Ketika Yesus berjalan ke sinagoge, ke Mikdas, tempat ibadahnya orang-orang yang tidak makan babi, tempat ibadahnya orang yang bersunat, Anda ikut nggak dari belakang menuju jalan yang ditempuh oleh Yesus itu? Anda ikut nggak? Yesus setiap hari Sabat masuk ke sinagoge. Jalannya itu dari rumah, berjalan kaki dia atau naik keledai dia menuju kepada sinagoge, tempat suci. Baitullah namanya, Bait El atau Bait Eloah atau Mikdas. Begitu Yesus mau masuk, Yesus lepaskan sendal, sepatu, cuci tangan, cuci muka dan cuci kaki. Lalu masuk Yesus ke sana bersujud. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apakah Anda ikut di belakangnya berjalan ke tempat itu? Tidak, paman, Anda salah jalan. Yesusnya menuju ke Mikdas, ente malah ke gereja, nggak nyambung. Yesus jalan menuju ke surga, betul. Tapi jalan yang ditempuh oleh Yesus ditunjukkan menuju ke Mikdas, Baitullah. Sementara Anda merujuk kepada rumah yang ditunjukkan Paulus, tempat kumpulnya pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Salah. Kenapa di dalam agama kalian itu disahkan melebihi dari satu istri? Bukankah itu melanggar? Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Kalau ada dalilnya cukup dalam satu istri. berkeluarga? Saudara, kalau di dalam Bible saudara ada cukup satu istri, besok saya nikah lagi. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Oh iya. Reality Mana? itu, dan di mana-mana Reality apa reality? Abang ini. Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Ada nggak? Kalau di Al-Quran ada. Cukup satu istri. Ada perintahnya. Fawahidah. Jadi itu enggak, oke. Di Bible, coba. Di Bible ada nggak cukup satu istri? Jadi Di Bible kalian jalankan hanya satu istri bagi muslim. Yes, itu perintah. Oke, itu kalian jalankan enggak? Iya, kami jalankan. Iya. Oh. Kami jalankan. Berarti yang kita lihat di Indonesia ini cukup kalian itu hanya satu istri ya. Kenapa Habib, kenapa Ustadz ada melakukan sampai 3 istri bahkan 5? Karena mereka bisa adil. Kan ada syaratnya. Bisa Dengan adil. begitu yang kalian puja-puja. Kenapa kalian Ya, sekarang di agama Anda boleh nggak kemudian? Mulai. Di agama saudara boleh nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di agama saudara boleh nggak lebih dari satu istri? Tidak boleh. Mana dalil perintahnya jangan 2 istri atau 3 istri? Itu reality. Baca aja, itu tidak boleh. Nggak bisa Anda. Anda lucu ya. Di dalam Lukas 18, saudara, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan lebih dari 1 miliar istri pun boleh.
Kalian itu lakukanlah yang terbaik buat keluarga kalian. Nggak Nanti usah. kan kalau dikasih Karena dikasih bagi dalil kalian- nggak percaya dia. Dia bagi lebih kalian percaya yang itu- tidak berdalil. Kalau sudah menengah ke atas, maunya pengen menikah. Kebanyakan ustaz begitu kok. Itu reality itu. Ya udahlah, terserah Anda lah, suka-suka Anda lah. Tapi yang kami Masa tahu, ustaz tadi Ini yang Itu kami aja. tahu, Sabar dulu. yang kami, ya tapi yang kami tahu, ayat yang dia bilang itu begini. Bang Juma, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Apa yang telah Kasihan- disatukan Tuhan tidak boleh. Yes. kasihan aja. Oke. Kasihan aja. Oke, Bagi kaum kalau wanita satu muslimah. laki-laki disatukan 100 perempuan, boleh nggak dipisahkan, Bang? Itu yang saya tidak tahu. Nah, iya makanya. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang Islam itu nggak bisa dikibulin sama pendeta, sama gereja, nggak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Betul. Tetapi kalau yang dipersatukan itu satu laki-laki, 100 perempuan atau laki-laki disatukan dengan laki-laki, boleh nggak dipisahkan? Tidak boleh. Jadi kaum wanita, Akal juga. Iya dong. kaum wanita setuju nggak? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah makanya pendeta percaya diri mempersatukan laki sama laki. Kata pendeta, jangan kau pisahkan ya. Di Jangan mana pisahkan bukan rame-rame Bang Juma? antara Martin dengan Peter, jangan kau pisahkan ya, biarkan mereka bermadu kasih, kan gitu. Enggak, gini, di mana ada pernikahan rame-rame? Di Laki-laki Indonesia satu, banyak itu, di perempuannya ada Indonesia. banyak. Di Indonesia. Ya, tanya aja di barat, jangan Ntar tanya dulu, di Le. Indonesia. Ntar dulu, Le. Aku mau nanggapi Juma dulu. Oke. Di Enggak, Indonesia ada mungkin enggak Anda dalam tidak. suatu pernikahan ya diberkati satu laki-laki tapi 5 perempuannya ada nggak? Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat, Bang. Justru itu Karena- Bang Juma makanya apa yang karena dikatakan Kristen, si Julio sabar tadi, dulu, sabar apa yang dulu, saudara. dipersatukan Tuhan. Jadi yang persatukan Sabar. hanya satu laki-laki Sabar, satu sabar. perempuan. Sabar. Karena di Indonesia mayoritas Islam, mungkin kalian malu-malu kali. Tapi kalau di luar negeri, Bang, jangankan satu laki-laki 3 perempuan, satu laki-laki dengan satu laki-laki pun bisa di agama kalian. Ya kenapa? Jadi itu belum pernah dengar beritanya yang di Turki. Laki-laki sama laki-laki. Ya itu di luar kan? Mungkin Ya iya terpengaruh sama, dengan jadi nggak ajaran bisa kalian. kita gara-gara ada Oh, tidak oknum seperti bisa, itu satu, jadi tidak Anda bisa, ngejar tidak semua Kristen. bisa, saudara, tidak bisa. Karena di dalam kitab Anda, dengar, di dalam kitab saudara dikatakan apa? 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berdosa. Tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Ayo, mau takut apa lagi kalian? Dosa apa lagi yang kalian takutkan kalau sudah ada jaminan kayak begitu? Iya, karena dosa itu penghalang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu yang Ada mesti Yesus, diperdamaikan. Dosa itu ada menjadi Yesus, penghalang duri dalam ada daging. Yesus sebagai pendamai. Jadi tidak ada yang kalian takutkan. Dosa apa yang kalian takutkan? Sedangkan Yesus ada sebagai pendamai, sebagai penghapus dosa kalian. Coba. Yesus itu jaminan keselamatan untuk kekekalan Bang Juma. Ya, justru karena kalian dijamin selamat, maka dosa apapun bisa kalian lakukan. Bukan seperti itu konsepnya. Dalilnya jelas. Dalil. Saudaraku ada dalil. Saya tidak bicara bacakan. muluk-muluk. 1 Oke. Yohanes 2 nomor 1. Saya baca ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara para bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, pak. Oke. Yesus Oke, kan apa? sudah berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Nggak seru. Ya, justru Allah karena percaya akan itu, hidup. justru karena itulah kalian bangga melakukan segala kemaksiatan. Makna daripada ada Tuhan penebusan itu kalian adalah yang rela mati. ada harapan Tuhan untuk kalian. kebangkitan. Ada Tuhan kalian yang rela mati untuk dosa-dosa kalian. Makanya kalian berani melakukan dosa apapun itu. Oke, saya cabut kalau di mute ya. Mau kemana cabut? Nggak mampu Siapa kalian Ini tukang mute-mutean. bolos ini.
Nggak ada, Tukang nggak bolos mampu di sekolah dia lagi. mute-kan. Nggak ada yang mute, lari dia ke gambar. Lari. Muridnya Edis berarti, muridnya Edis. Mute sendiri, ngaku sendiri, lari sendiri. Tuh malah asah. Ya, sebenarnya gini Bang Suma, bukan tidak boleh Siap. menikah, takut sama istri itu aja sebenarnya, takut sama istri. Gitu ya. Takut sama istri ya. Iya, takut sama istri. Kayak Mayor sebenarnya ini Bang, ya dekat-dekat lagi sih sisa warisan aja, karena kan babi ada 240. Nah, Babinya ada kalau dia mualaf, 200 hektar. ya, kalau dia mualaf nggak dapat dia gitu. Bagus sih kalau Mayor. Tanahnya ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Silakan Bang Julio, ada lagi. Siap abangku, aman. Nyimak aja. Ya, silakan 25 menit lagi saudara kita siapa namanya? Sarhapanim akan hadir ya. Gibrani Muslim Kristen. Gibrani. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita kasih slot room buat teman kita Kristen. Oke, izin Bang ya, saya kasih di bawah dulu ya. Kita kasih ruang buat teman kita di bawah ya yang Kristen. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Anda luar biasa ya. Ada beberapa teman kita yang ada di YouTube ini memang luar biasa, dan juga channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Bang Suma juga saya ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung kita semuanya. Oke, aku mau bertanya dulu sama Bang Suma, bisa? Boleh. Oke. Di surah An-Nisa 157. Wih, berat ini. Wih, berat. Ya, Oke. Berat. silakan. Oke, Isa di sana diserupakan ya. Siap. Bukanlah disalib tapi diserupakan ya. Yes. Oke, pertanyaan saya Bang Juma ya. Iya. Apa urgensinya Isa itu harus diserupakan? Oh, jadi gini kawan. Kristen datang belakangan, Islam pun datang belakangan. Anda tahu bagaimana bencinya orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia datang, lahir tanpa ayah, sampai kemudian fitnah terhadap ibunya, lalu kemudian Nabi Isa-nya itu direncanakan untuk dibunuh demi untuk politik. Dengan kepuasan perut mereka. Mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai mereka membuat makar. Sehingga sudah terjadi bagaimana Allah mencintai Bani Israel. Dari Nabi Adam, keturunannya Nabi Ishak, kemudian turun kepada Yakub kepada Nabi Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai kepada keputusasaan. Turunlah kemudian sebagai bukti kecintaan Allah kepada Bani Israel. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebagai nabi penutup untuk mereka. Sebagai batu sandungan untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada, benar-benar mereka adalah tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan mengutuk mereka. Makanya Allah mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi Allah mengatakan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, menghukum mereka karena ucapan mereka. Hanya karena ucapan, bukan karena tindakan ingin membunuh, tapi karena ucapan mereka yang berbohong dengan mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Padahal sesungguhnya bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, melainkan orang yang diserupakan. Kalau Anda tidak bisa melihat ada pembuktian kebenaran dalam Al-Quran, coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Gini loh, yang saya tanyakan kan Isa, ya. Bagaimana Isa itu dijelaskan di dalam Quran? Menurut Quran, apa urgensinya? Ada masalah apa Isa itu harus diserupakan wajahnya?
Karena Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di mana? Tertulis di surah berapa itu? Surah Maryam, ketika Iya. Nabi Isa kemudian melihat pembangkangan mereka, mereka membuat makar. Al-Quran surah Sad, As-Sukhruf juga menjelaskan itu. Karena mereka membuat pengingkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Itu jelas itu. Jangankan kemudian ibunya, Nabi Isa, ibunya pun tidak lepas daripada fitnah terhadap dirinya. Jadi Allah kemudian membalaskan apa yang mereka tuduhkan kepada ibunda Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dengan tipu daya itu tadi. Mereka membuat tipu daya, kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah mengatakan, Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas itu. Nah, apakah Anda ingin ingkar terhadap kebenaran Al-Quran? Nabi Yesus Anda itu ditolak oleh Bani Israel. Bagaimana mereka membuat tipu muslihat, bagaimana mereka kemudian membuat rencana-rencana kesaksian-kesaksian palsu. Apakah Anda menolak semua itu? Tidak kan? Berarti dengan demikian Anda mengiyakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kitab Anda itu keliru ketika dikatakan sebab ada tertulis terkutulah orang yang mati di atas tiang salib? Di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Berarti Anda mengiyakan bahwa Yesus Anda dikutuk oleh Tuhan, gitu. Anda mengiyakan itu? Oh, bukan ke sana larinya, enggak dulu, ya. Bagaimana Kok nggak ke sana larinya? menjelaskan tentang penyalipan, ya? Bukanlah disalib, tapi diserupakan. Berarti di sana ada penyalipan. Yang saya maksud di situ, bagaimana Quran menjelaskan bahwa Isa itu diserupakan wajahnya karena ada masalah apa, urgensinya apa? Karena orang-orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Di surah itu berapa? yang terjadi kemudian. Gini loh Bang Juma, kalau di dalam kekristenan kan, ya memahami Yesus itu, karena Yesus itu mengatakan diri ini kan anak Allah, makanya imam-imam besar Yahudi tidak terima, katanya dia menghujat, makanya dia difitnah. Dia melaporkan kepada tentara Romawi, kepada Kaisar Romawi. Anda gagal Sekarang memahami saya tanya Bible. gini, waktu Isa itu diserupakan wajar, urgensinya apa? Ada masalah apa dia? Kan sudah aku bilang tadi, ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Beberapa kali ente ini. Lucu ente ini. Anda Gini loh. Harusnya Anda kalau saya tanya tentang Isa, harusnya Anda bertanggung jawab secara Quran. Loh, kan saya sudah menjawab tadi. Wa Oke, di surah makaru wa berapa? Di surah makarallah berapa? Kalau Isa- wallahu Isa khairul makirin. Kan jelas sekali itu. Di surah berapa itu? As-Sukhruf. Juga ada dalam Al-Quran surah Sad. Syukur berapa? Ada yang ingat nggak? Atau ambil aja di dalam Al-Quran surah Ali Imran, saudara. Ali Imran berapa? Ayat ayat 50 sampai 54. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam atau berbicara mengenai penyaliban, itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Itu yang berkasus di situ itu umat Islam dengan Yahudi. Kristen kan cuman ngambil kesempatan. Ada penyaliban loh, kita buat cerita yuk. Oke, ini saya bacakan ya. Di Ali Imran 50 ya, mulai dari dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ini ada hubungannya. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Ya. Di ayat 51-nya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya. Oke, di ayat 52-nya. Maka ketika Isa merasakan kengkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata,
siapakah yang akan menjadi penolong untuk ya tanda kurung menegakkan agama Allah pada para hawariun. Ya, hawariun ya, sahabat